Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Apa? Satria Nagakai akan segera tayang? Beneran? Enggak sih, gak mungkin terjadi. Proyek Satria Nagakai yang digadang-gadang akan menjadi proyek Tokusatsu pengganti Satria Garuda Bima X ini, itu memang kabarnya telah diberhentikan produksinya. Padahal sayang sekali, episode pilot dari Satria Nagakai yang telah tayang di tahun 2019 di YouTube, dan sampai detik ini tidak ada kabar terbaru lagi mengenai apakah proyek ini akan dilanjutkan atau memang seperti yang dengar bahwa memang series ini itu memang dibatalkan proyeknya. Tentu sangat disayangkan sekali. Tapi tenang saja, di tahun 2023 ini, masyarakat Indonesia, terlebih para toku fans Indonesia, akan disambut oleh kedatangan pahlawan tokusatsu terbaru yang di awal tahun ini cukup lumayan populer dan sedang hangat diperbincangkan di mana-mana. Dan mungkin series tokusatsu ini bisa menjadi pengobat rindu akan sosok hero tokusatsu setelah tamatnya series Satria Heroes. Dan by the way, membahas masalah Bima, di tahun 2023 ini Satria Garuda Bima itu telah genap menginjak 10 tahun. Dan pahlawan tokusatsu yang katanya akan hadir di tahun ini itu bernama Bardion. Tapi sebelum bahas mengenai Bardion ini, harapkan bagi kalian semua untuk tonton video ini sampai selesai agar kalian bisa paham dan lebih mengerti mengenai proyek tokusatsu Bardion ini. Bardion ini bisa dibilang semacam superhero tokusatsu yang diciptakan oleh perusahaan atau company yang bernama Bardi, yang dimana perusahaan ini sering memproduksi berbagai macam alat-alat smart teknologi. Tentunya di sini tidak akan membahas masalah perusahaan ini, tapi tentunya di sini ingin membahas seputar superhero tokusatsunya sendiri yang bernama Bardion. Tokusatsu Bardion ini sudah diumumkan proyeknya oleh Bardi di akhir tahun 2022 silam. Dan kalian juga bisa cek di Instagramnya sendiri, Bardion Official. Di situ sudah banyak sekali berbagai macam informasi ofisial terkait si Bardion ini. Tentunya akan bahas dulu nih tentang desain dari si Bardion ini. Secara desain, Bardion ini menurut AA cukup keren dilihat ya. Nuansa teknologi yang ditampilkan benar-benar terasa sekali. Terlebih Bardion memang dilihat itu seperti sebuah robot ya. Bardion secara warna itu didominasi oleh warna biru muda serta putih. Tentunya warna ini merujuk kepada logo Bardi itu sendiri, sang perusahaan yang menciptakan series tokusatsu Bardion ini. Kita juga bisa melihat di gambar ini, Bardion memang tampaknya akan menggunakan semacam sabuk yang bila kita lihat desain sabuk ini itu mirip dengan gagang kunci pintu yang digabung bersama kunci pintunya sendiri. Tentunya ini lumayan menarik ya konsepnya. Yang jelas entah kenapa bila AA lihat desain Bardion ini nampak mirip seperti salah satu hero di series Dogengers. Desain kostum dari Bardion ini katanya dibuat oleh desainer cosplayer tokusatsu ternama di Indonesia, yaitu Aniki Cosplay. Yang dimana seperti kita tahu, Aniki Cosplay ini sering menciptakan berbagai macam kostum Kamen Rider atau tokusatsu lainnya seperti Power Rangers dan lain sebagainya dengan kualitas yang tidak sembarangan, alias ya memang keren gitu. Dan Aniki Cosplay inilah yang menciptakan kostum Bardion ini yang benar-benar menurut A cukup keren dari segi detail, desain, dan pewarnaannya. Bardion ini juga nantinya akan dilengkapi dengan senjatanya sendiri yang dinamai Smart Saber RGB. Tepian pedang yang dimiliki Bardion ini dapat memunculkan semacam plasma, dan saking panasnya pedang ini, itu katanya dapat menyaingi material Orbonite dari planet Byron.
Pedang ini juga dapat berubah menjadi beberapa tipe tergantung gaya bertarung si Bardion. Dan menurut A, desain konsep dari pedang Bardion ini lumayan cukup keren dan tentunya high-tech sekali. Meskipun wujud aslinya memang belum nampak ya, tapi sejauh ini pedang dari Bardion ini menurut A cukup keren sekali untuk dilihat dari segi desain konsepnya sendiri. Kita lanjutkan lagi ke kendaraan milik si Bardion sendiri. Wow, ini sih luar biasa ya. Bardion memiliki kendaraan motornya sendiri sama seperti Kamen Rider. Nama motor dari Bardion ini itu dinamai dengan Battle Rayon. Battle Rayon ini adalah motor andalan dari Bardion yang didevelop oleh BFSF. Motor berkecepatan tinggi yang selalu dapat dihandalkan dalam masa-masa kritis. Battle Rayon ini mempunyai smart system sehingga motor ini dapat dikontrol oleh Bardion dari jarak jauh dan mempunyai beberapa tools dan equipment yang dapat membantu Bardion mengalahkan musuh-musuhnya. Wow, ini sih beneran keren banget ya. Jujur, tentunya sangat salut karena tokusatsu lokal dari Indonesia ini benar-benar niat dalam memproduksi series tokusatsu seperti ini. Terlebih Bardion ini mempunyai motornya sendiri. Berbeda halnya dengan series franchise Satria Heroes yang memang Bima, Azazel, dan Torga tidak memiliki kendaraan motor hero-nya sendiri. Tapi tentunya kita harus menunggu bentuk fisik dari motor Battle Rayon ini. Apakah akan sekeren yang ada di desain gambar ini? Tidak lupa juga ada sosok musuh-musuh yang akan dihadapi oleh Bardion di series ini. Dan nama musuh-musuh yang akan dihadapi oleh si Bardion ini itu dinamai dengan Syndrome. Syndrome adalah nama kelompok monster yang mengacaukan bumi. Tetapi mereka ini tidak hanya jahat, mereka ini juga punya tujuannya sendiri atau alasan yang membuat mereka seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat desain konsep dari para monster Syndrome ini yang menurut A menakutkan sekali desain-desainnya ya. Pastinya Bardion tidak akan sendiri di sini. Bardion tentunya akan ditemani dengan sosok operator wanita yang bisa dibilang semacam heroin yang akan siap membantu Bardion. Namanya adalah Haruka. Biarpun cerewet, Haruka adalah karakter yang lucu, kawaii, dan sangat piawai dari segi teknis. Dan tentunya secara kostum desain Haruka ini mengingatkan A kepada sosok Izu. Terlebih namanya sendiri Haruka. A malah teringat dengan Haruka Kito, Don Brothers Oni Sister. Yang paling mengejutkan ternyata Bardion ini nantinya akan memiliki action figure-nya sendiri yang diciptakan oleh tim dolanan keren. Yang dimana tim ini sering menciptakan action figure superhero Indonesia dengan sangat keren dan detail. Dan action figure Bardion ini itu memiliki skala atau ukuran sebesar 1:16 dan 1:12. Tentunya kita tunggu mainan action figure dari Bardion ini itu rilis, yang tentunya akan A beli ya action figure dari Bardion ini yang sangatlah keren sekali kalau A lihat. Bisa dibilang menurut sang kreatornya sendiri yaitu Yudi Tukiati, tokusatsu Bardion ini memang benar-benar banyak mengambil konsep dari Kamen Rider ataupun franchise tokusatsu lainnya. Kita bisa lihatlah Bardion ini berubah menggunakan sabuk, memiliki pedang, dan tentunya memiliki kendaraannya sendiri yaitu sepeda motor. Dan katanya tokusatsu Bardion ini selain akan ditargetkan untuk pasar Indonesia, katanya juga tokusatsu Bardion ini itu akan ditargetkan juga di pasar Jepang sana. Terlihatlah pokoknya di video teaser Bardion yang akan A tampilkan di sini, yang dimana di teaser ini Bardion atau series Bardion ini katanya akan menggunakan bahasa Jepang. Dan inilah videonya. 世界の人々が俺の友達だ。俺が生きてる限りお前らに無理させない。変身。Gimana menurut kalian semua? Jujur sih, menurut A, seharusnya series Bardion ini itu tidak perlulah menggunakan bahasa Jepang seperti ini.
Meskipun memang ingin ditargetkan kepada halayak toku fans Jepang sana, tapi tidak wajib juga Bardion ini nantinya itu menggunakan bahasa Jepang juga. Cukup dan emang harus wajib menggunakan bahasa Indonesia saja, sama seperti franchise Satria Heroes. Bila mana ingin menggunakan bahasa Jepang, AA harap tentunya tim produksi Bardion setidaknya menyewa seiyu atau aktor dari Jepang yang memang fasih berbicara dan akting dalam bahasa Jepang. Karena bila AA dengar di teaser ini, pelafalan dialog Jepang yang ditampilkan di sini itu masih sangatlah kaku dan masih terbawa logat-logat bahasa Indonesia. Karena balik lagi yang berbicara di teaser ini itu tentunya orang Indonesia, bukan orang Jepang. Terlebih A juga di sini mendengar kalimat atau kata dari Henshin yang memang menurut A bagusnya itu diganti oleh kalimat atau kata berubah. Dan untungnya di video promosi action figure Bardion, mereka sepertinya telah merubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Dan tentunya kalimat berubah akan digunakan di series ini, bukan menggunakan kalimat Henshin yang identik banget dengan Kamen Rider. Sekarang waktunya saatnya berubah. Smart System ready. Jadi harapkan tentunya Bardion harus stay menggunakan bahasa Indonesia, jangan menggunakan bahasa Jepang. Karena menurut A, hal seperti ini itu sangatlah sensitif banget dan akan menjadi bahan perbincangan ketika seriesnya ini rilis, bila mana series ini menggunakan bahasa Jepang. Tapi kalau memang Bardion ini itu akan dikemas dengan bahasa Indonesia seperti di video ini, tentunya A sangat senang sekali. Dan semoga para aktor aktrisnya yang akan berperan di sini itu aktingnya ya harus bagus. Project dari Tokusatsu Bardion ini itu akan digarap oleh tim dari Evolve, salah satu tim rumah produksi yang sering membuat sebuah klip-klip cosplay Tokusatsu ciptaan mereka sendiri. Dan pastinya kalian sudah pernah menyaksikan beberapa cuplikan-cuplikan cosplay dari tim Evolve ini. Nah, bisa dibilang tim Evolve ini itu akan mengurus produksi dari series ini. Tentunya mencangkup special effects alias VFX-nya sendiri. Tim Evolve bisa dibilang sebuah rumah produksi lokal asli dari Indonesia. Dan bila A lihat, special effect yang sering mereka pamerkan di klip-klip mereka, itu menurut A cukup keren lah ya. Jadi semoga saja tim Evolve ini bisa benar-benar memaksimalkan dalam menggarap proyek Tokusatsu yang satu ini. Tim produksi dari Evolve juga nantinya akan dibantu dalam memproduksi Bardion ini dengan bantuan dari Bazo Hero. Bazo Hero ini merupakan tim produksi yang sering mengerjakan banyak sekali web series dan produksi drama-drama lainnya. Meskipun perlu ingatkan nih ya teman-teman kepada kalian semua, jangan mengharapkan sebuah series Tokusatsu yang memiliki special effect seperti Kamen Rider, yang dimana di sini adalah Bardion. Pokoknya jangan mengharapkan seperti itu ya teman-teman. Syukur-syukur ya special effect dari Bardion ini itu bisa menyamai series Satria Heroes. Tapi bila mana tidak menyamai, ya sudahlah ya teman-teman. Jangan terlalu dipermasalahkan karena lagi-lagi Tokusatsu Bardion ini secara produksi A yakin sih mungkin sangatlah terbatas. Tapi A juga tidak tahu ya. Terlebih memang series ini itu ditayangkan secara online, bukan ditayangkan di TV. Bila mana ini ditayangkan di TV, tentunya company Bardi akan mendapatkan dana yang lebih besar demi bisa memaksimalkan series Tokusatsu yang satu ini dengan kualitas yang tentunya setara atau bahkan lebih dari series Satria Heroes. Meskipun A sangat salut sekali proyek Bardi ini itu mengadakan semacam press conference pengumuman dari Bardion pertama kalinya di publik di tahun lalu, sama seperti press conference yang diadakan oleh Satria Garuda Bima di tahun 2013 silam.
Yang menurut AA ini menandakan bahwa proyek Tokusatsu ini kemungkinan besar akan digarap serius oleh pihak tim produksi Bardion sendiri. Tapi lagi-lagi jangan berharap dan berekspektasi lebih bahwa series ini itu akan sama kualitasnya seperti Kamen Rider. Pokoknya kita tunggu saja trailernya sendiri, karena dari trailernya nanti yang akan dirilis kita bisa lihat nih series ini akan memiliki kualitas seperti apa nantinya. Yang jelas kita sebagai Toku fans harus mensupport proyek ini hingga selesai. Sehingga bila mana animo masyarakat Indonesia atau mungkin Toku fans Indonesia itu besar, apalagi suka dengan series ini, yang pastinya tentunya pihak Bardi akan tidak ragu untuk melanjutkan series ini atau menciptakan series terbaru yang mungkin bisa ditayangkan di televisi dengan kualitas yang tentunya sangatlah luar biasa keren. Jadi kapan nih series Tokusatsu Bardion ini itu akan ditayangkan? Menurut sumber dari Instagram officialnya sendiri, katanya Bardion ini itu akan memulai produksinya di tahun ini dan akan ditayangkan di tahun ini juga. Mungkin perkiraan Bardion ini akan ditayangkan di pertengahan tahun atau mungkin akhir tahun 2023. Dan jumlah episode yang dimiliki series ini itu katanya berjumlah 6 episode. Dan akan ditayangkan di mana sih series ini? Untuk masalah ini masih belum ada informasi lebih lanjut, tapi menurut AA series ini itu akan ditayangkan di YouTube atau mungkin platform web terkenal lainnya. Dan bisa dibilang teman-teman, perusahaan Bardi menciptakan proyek Tokusatsu Bardion ini itu memang difokuskan dan ditujukan untuk tentunya mempromosikan produk-produk jualan mereka sendiri, yaitu produk-produk Bardi. Jadi tidak aneh bila mana di seriesnya nanti ketika tayang kita akan sering diperlihatkan dengan semacam barang-barang dari Bardi. Karena memang proyek ini sekaligus proyek untuk promosi produk jualannya. Yang jelas jangan sampailah ada adegan yang memperlihatkan karakter yang lagi mempromosikan barang Bardi itu sendiri seperti yang terlihat di sinetron-sinetron ya. Jangan sampailah pokoknya. Kita tentunya harus sangat bangga karena ada anak bangsa Indonesia yang akhirnya berkeinginan untuk menciptakan series Tokusatsu seperti Bardion ini, yang menurut A sangatlah keren dan patut kita tunggu. Kita pokoknya tunggu saja nih tanggal mainnya sendiri dari si Bardion ini. Semoga ada informasi terbaru lainnya, terkhusus trailernya sendiri yang akan diberikan oleh pihak Bardion. Tentunya kita harus tunggu dan bersabar dengan proyek dari Bardion ini. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman video bahasan A mengenai Tokusatsu dari Indonesia yang akan tayang di tahun ini, yaitu Bardion. Bagaimana menurut kalian semua mengenai proyek Tokusatsu Bardion ini? Apakah kalian exciting atau mungkin kalian punya pendapat atau mungkin harapan mengenai series ini? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Baiklah, kalau begitu teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau begitu A pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video bahasan selanjutnya.